Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Luar biasa. Yes. Oke, Bu Yun ulangi lagi, belum lupa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dan barokah. Baik, silakan dipimpin berdoa Mas Jafar. Belum siap, Kak. Sebelum mulai kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Jafar. Bu Yun absen dulu ya. Aiko Narawansyah. Oke. Albi Aureliawan. Arif Rahman. Dafa Kasbil Aziz. Dimas Arya Dinata. Ella Sri Mulyani. Ervan Wahyu. Fazihan Nabila. Muhammad Bahrul Ulum. Tidak hadir ya. Najwa Zahra. Oke. Natasha Pramudita. Putri Arjana. Raffi Dwi Kurniawan. Rahmat. Oke. Safira Putri. Cecilia. Toha Nurul Iksan. Yesan Kaila. Oke, jumlahnya berarti 29 ya. Belum di absen. Iya, sudah tadi. Oke. Nah, yang minggu yang lalu kita sudah ulangan harian ya. Sekarang kita sudah mulai masuk di bab yang kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba sekarang dilihat di bawah mejanya masing-masing ada sampah apa tidak. Coba dicek di bawah mejanya. Sudah bersih? Oke, benar. Sekarang sabunnya yang belum rapi, ada yang belum rapi Hasdok? Tidak semua? Oke. Yang belum dimasukkan bajunya dimasukkan dulu supaya rapi semuanya. Sudah rapi? Oke, sudah rapi, sudah bersih. Sekarang bukunya sudah dikeluarkan, buku PKN-nya? Sudah. Baik. Kita mulai pembelajaran ya. Jadi hari ini kita membahas atau mempelajari mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, supaya lebih semangat lagi ya dalam belajar, sekarang kita nyanyi bareng-bareng lagu Sorak-Sorak Bergembira. Hafal semuanya? Oke. Yuk, bareng. Sorak-sorak
Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning berdasarkan masalah. Jadi nanti kalian akan menganalisis sebuah masalah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah kalian membaca literatur, maka diharapkan kalian dapat menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu menganalisis kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok menggunakan model pembelajaran problem based learning, kalian mampu mempresentasikan tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan baik. Oke, lanjut ya. Nah, di sini Bu Yuyun punya 2 buah pertanyaan. Jadi sebelum masuk ke materi, saya punya pertanyaan. Yang pertama, berapa kali Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 diamandemen? Yang bisa angkat tangan. Oke, berapa kali? 4 kali. 4 kali, betul. Repost buat Mbak Desa. Pertanyaan kedua, terdiri dari berapa alineakah pembukaan Undang-Undang Dasar? Berapa? 4 alinea. Pinter. Repost buat Mbak Salsa. Silakan. Oke. Nah, dari 29 siswa 8F di sini, adakah yang hafal mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada yang hafal? Angkat tangan. Oke, Mbak Dina, hafal? Bisa dibacakan? Iya, berdiri Mbak. Yang lain menyimak ya. Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1000 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan juga didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Dina, luar biasa sekali. Sudah hafal pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, yang lain gimana, udah hafal? Jadi harus hafal ya. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi tadi sudah ya mengenai teksnya. Nah, di sini Bu Yuyun punya sebuah gambar. Kalau menurut kalian ini gambar apa? Gedung. Gambar sebuah gedung. Nah, kita ibaratkan di sini, kalau gedung kan punya fondasi, punya bangunan ya. Kita ibaratkan pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebagai fondasinya gedung. Ya, kita ibaratkan sebagai fondasinya. Nah, boleh nggak sih pembukaan
pembukaan Undang-Undang Dasar itu dirubah, boleh apa tidak? Tidak boleh dirubah. Apa yang terjadi kalau pembukaan Undang-Undang Dasar dirubah? Kita lihat gambar selanjutnya. Ibaratnya tadi kan pondasi ya. Kalau pondasinya diganti atau dirubah, maka gedungnya akan roboh. Begitu pula dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kalau misalnya diganti, ya, maka bisa hancur negara Indonesia. Seperti itu, nggih. Jadi Pak Soekarno pernah mengatakan bahwa silahkan mengubah batang tubuh atau isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi jangan pernah mengubah pembukaannya. Kenapa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar itu berisi mengenai tujuan negara, dasar negara, dan juga falsafah negara. Jadi sampai kapanpun pembukaan tidak boleh diubah. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan materi ya di sini mengenai konstitusi. Jadi konstitusi, kalau kita berbicara mengenai konstitusi, itu ada dua macam. Yang pertama ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Aku dibaca ya di rumah ya materinya. Nah, yang pertama membahas mengenai konstitusi tertulis. Apa itu konstitusi tertulis? Apa itu konstitusi tertulis? Apa itu? Konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formasi dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Ya, jadi konstitusi tertulis itu adalah sebuah aturan yang dituangkan di dalam sebuah dokumen atau secara tertulis. Ada yang bisa memberikan contoh dari konstitusi tertulis? Gampang banget ini ya. Contoh dari konstitusi tertulis, silakan Mbak. Pinter, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah kemudian mungkin ada contoh lagi. Ada gimana Mas Bagus? Pancasila. Apa lagi? Ada undang-undang. Ada TAP MPR. Itu secara tertulis dan ada dokumennya. Dan termasuk dalam hukum yang tertulis. Kemudian konstitusi yang tidak tertulis. Ada yang bisa menjelaskan konstitusi tidak tertulis? Silakan Mbak Yesan. Konstitusi tidak tertulis adalah aturan dasar Ya. yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara yang disebut konvensi. Iya, nama lainnya adalah konvensi, betul sekali. Jadi konstitusi tidak tertulis itu adalah sebuah aturan yang memang tidak tertulis tetapi dipatuhi oleh masyarakat atau disebut juga dengan konvensi. Gitu ya. Nah, gimana contohnya konstitusi tidak tertulis? Ada yang bisa? Mbak Salsa? Pidato Presiden. Pidato Presiden tanggal 16 Agustus. Itu masih dalam konvensi. Kemudian apa lagi ada? Norma, pinter. Selain norma ada adat istiadat. Itu adalah contoh dari konvensi atau konstitusi tidak tertulis. Jadi meskipun tidak tertulis tapi dipatuhi oleh masyarakat. Paham ya sampai di sini ya? Nah, tadi kan kalian sudah menyimak ya, teman kalian sudah membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, menurut kalian apakah Undang-Undang Dasar itu masuk dalam hukum tertulis atau tidak tertulis? Hukum tertulis ya. Nah, kemudian tadi sudah ya ini ya, contoh dari konstitusi tidak tertulis seperti norma, kemudian pidato presiden, kemudian ada adat istiadat. Oke, sekarang kita membahas mengenai makna dari tiap-tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tadi ada berapa alinea?
kodrat yang mutlak dari moral bangsa untuk merdeka, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi semua bangsa berhak memperoleh kemerdekaan. Tidak boleh ada penjajahan di atas dunia. Kemudian alinea yang kedua yaitu mengenai penetapan cita-cita bangsa yang ingin dicapai dengan kemerdekaan dan terpeliharanya kemerdekaan, kedaulatan negara, kesatuan bangsa negara dan daerah atas dasar hukum dan moral untuk kemakmuran bersama dan berkeadilan. Jadi alinea kedua maknanya adalah bahwa kemerdekaan yang kita peroleh selama ini merupakan perjuangan para pahlawan kita, ya, perjuangan bahkan mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi memperoleh kemerdekaan, dan bukan hadiah dari para penjajah, bukan, tetapi karena perjuangan dari para pahlawan. Seperti itu ya. Kemudian untuk alinea ketiga, bahwa proklamasi menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan yang luhur dan suci. Jadi alinea ketiga di sini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi kemerdekaan yang kita peroleh selama ini juga merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ibaratnya seperti ini, kita berusaha juga berdoa, jadi seimbang. Bukan hanya berusaha saja, tetapi berusaha dan juga berdoa. Sehingga karena rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa memperoleh kemerdekaan hingga saat ini. Itu makna dari alinea ketiga. Kemudian untuk alinea yang keempat, yaitu mengenai apa? Penegasan bahwa untuk melaksanakan segala hal tertentu. Misalnya di sini adalah dalam alinea keempat ini memuat mengenai tujuan negara. Ya, tujuan negara Indonesia tercantum di dalam alinea keempat. Ada yang bisa menyebutkan tujuan negara Indonesia? Yang pertama apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga, apa? Mensejahterakan umum. Diurut biar gak bingung. Yang kita ulangi lagi. Yang pertama adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tiga, yang keempat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, selain memuat tujuan negara Indonesia, pada alinea keempat juga memuat mengenai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi ada dasar negara kita di dalam alinea keempat. Jadi seperti itu ya untuk materinya bab 2 kita di awal ini ya. Nah, sekarang kita waktunya diskusi kelompok. Di sini Bu Yuyun sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 anak. Nah, kelompok pertama ada Aiko, Alvin, Arif, Avandiko, dan Bagas. Kelompok 2 ada Bagus, Betty, Bilkis, Dava, dan Dea. Kelompok 3 ada Dimas, Dwi, Dina, Ella, dan Ervan. Kelompok 4 ada Fazihan, Gita, Naufik, dan Najwa. Kelompok 5 Natasha, Putra, Putri, Raffi, dan Toha. Kelompok 6 Rahmat, Safira, Cecilia, Tasya, dan Yesan.
Jadi yang jumlahnya 4 ini kelompok 4 ya. Oke, ini sudah berkelompok masing-masing ya di kelompoknya. Nah, sekarang kalian akan Bu Yuyun berikan sebuah artikel. Jadi artikelnya ini nanti dibaca dan dipahami, kemudian kalian kerjakan di LKPD yang telah saya sediakan. Jadi nanti artikelnya berbeda-beda setiap kelompok. Nah, kelompok pertama di sini artikelnya, kelompok pertama dan kelompok 2 sama. Artikelnya adalah mengenai pembakaran lahan di Kalimantan Tengah. Terus kelompok 3 dan 4 di sini artikelnya adalah mengenai pembelajaran daring ketika masa pandemi COVID. Kelompok 5 dan kelompok 6 yaitu mengenai kurang maksimalnya pelayanan BPJS. Oke, perwakilan kelompok bisa maju ke depan mengambil LKPD dan artikelnya. Silakan, satu orang. Artikelnya silakan dibaca terlebih dahulu, dibaca bersama-sama. Kemudian setelah membaca, kerjakan 5 soal yang ada dalam LKPD. Silakan berdiskusi. Setiap anggota harus kerjasama dengan baik, tidak boleh pasif. Semuanya harus aktif. Dan nanti setelah selesai berdiskusi dan mengerjakan, perwakilan 2 kelompok nanti ya maju ke depan untuk presentasi. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Cukup ya? Oke, benar. Ini kelompok 56 mengenai ya kurang maksimalnya pelayanan BPJS. Nanti yang nomor 5 itu nanti kalian hubungkan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar ya. Jadi apa yang dilanggar di dalam artikel tersebut, terus kamu cari pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar. Kata G. Gimana kelompok 1 ada kesulitan enggak? Ya. Gampang ya? Bentar, oke, sip.
pembelajaran daring ya. Kalau kalian lebih suka daring apa itu luring? Tatap muka ya. Iya, lebih enak gini ya timbang daring ya. Oke, lanjutnya. Empat guyu. Aja dimpet guyu nih. Sani wawa yo empat guyu. Gimana kelompok 3? Ada yang ditanyakan? Oke, boleh. Iya. Kalau kelompok 3 ini mengenai daring juga ya, sama dengan kelompok 4. Artikelnya sama. Ada yang bawa undang-undang dasar? Ada. Ya, itu bisa dibuka untuk mencari jawaban soal yang nomor 5 ya. Bisa dibuka urutannya. Bagus. Ini kelompok 5 sudah mau selesai ya, cepat banget ini. Kelompok 5 dan gampang-gampang tuh ya. Oke, sudah mudah. Ada yang jawab nomor 5, jadi semuanya harus kerjasama ya. Nah, ini kelompok 6 sudah sampai nomor 3 juga, ini sudah mau selesai. Ya, bagus. Ini kelompok 4 sudah hampir setengah mengerjakan. Untuk nomor 5 udah ketemu belum pasalnya? Sudah. Ditulis sekalian dengan bunyinya ya. Bunyi pasalnya gitu. Jadi pasal berapa, terus bunyinya apa? Nomor 5 ya. Disesuaikan dengan pasal dari artikelnya tadi apa. Kurang 5 menit lagi mengerjakannya, agak cepat. Oke, kelompok 3 sudah hampir selesai, kurang 1 nomor ya ini ya. Ini udah selesai kelompok 2? Udah mau selesai, kurang 1 nomor ya. Ya, cepat ya. Habis ini kita presentasi ke depan. Nanti harus ada yang bertanya ya dari perwakilan kelompok. Kelompok 1 juga udah mau selesai, kurang 1 nomor. Ini tadi mengenai pembakaran lahan di Kalimantan Tengah ya. Ini pelakunya berapa dalam kasus ini? Tersangkanya ada berapa? Ada 2. Sudah ditangkap polisi belum ini tersangkanya? Sudah. Oke. Nah, kalau menurut kalian pembakaran hutan itu bagus nggak sih? Dampaknya apa sih kalau lahan dibakar? Iya, bisa mencemari lingkungan. Terus apa lagi? Iya, hilangnya habitat makhluk hidup. Jadi satwa-satwa itu nggak punya tempat tinggal, sangat merugikan sekali. Oke, bagus, bisa dilanjutkan ya. Sudah selesai belum? Sudah. Yang belum agak cepat ya. Yang belum agak cepat. Kalau bagaimana gimana udah selesai? Ya, kita tadi mengenai BPJS ya. Nah, ini kalau dalam artikelnya ini kenapa? Kurang maksimalnya kualitas pelayanan BPJS. Ini daerah mana Mbak ini Mbak? Di daerah mana ini? Di Indonesia ya. Oke.
hasilnya? Oke, bagus. Memang pelayanan BPJS ini kurang optimal ya. Sudah selesai? Sudah semuanya? Oke, kita presentasikan ke depan. Yang mau presentasi, kelompok yang mau presentasi angkat tangan. Oke, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 silakan semuanya maju ke depan dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan di sana. Agak maju dikit, agak maju dikit. Nah, silakan dipresentasikan ya. Dibacakan dulu artikelnya, kemudian pertanyaan dari LKPD dibacakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 kurang efektif untuk sekolah di Kota Bogor. Ya. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 kurang efektif untuk sekolah di Kota Bogor. COVID-19 mulai menyebar awal tahun 2020. Virus COVID-19 sempat melemahkan berbagai sektor di Indonesia. Salah satu sektor yang terkena imbasnya adalah sektor pendidikan. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka, di mana pelajar menggunakan platform khusus dalam mengakses materi pembelajaran. Pembelajaran daring sempat memunculkan berbagai permasalahan untuk pelajar. Salah satunya yaitu gangguan jaringan. Teknologi sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring. Tidak semua teknologi bisa digunakan dengan baik pada saat pembelajaran daring. Banyak pelajar yang terpaksa mengganti handphone atau membeli laptop baru untuk menunjang pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring hanya bisa dilakukan dengan baik di daerah tertentu. Pembelajaran secara tatap muka dilakukan di daerah terpencil sempat membuat keresahan bagi pemerintah dikarenakan takut COVID-19 menyebar luas di daerah tersebut karena akses dan infrastruktur belum memadai, sehingga jika ada yang terkena COVID maka akan sulit untuk ditangani. Para guru di daerah terpencil berupaya melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tak lupa pihak sekolah memberikan fasilitas seperti tempat cuci tangan di beberapa area sekolah. Para guru tidak bisa menilai secara langsung apakah muridnya paham atau belum mengenai materi yang diajarkan. Ditambah lagi dengan banyak pertimbangan untuk kehadiran dan penugasan yang membuat sistem pembelajaran semakin tidak efektif. Bukan hanya kesulitan dalam memahami materi, permasalahan yang kerap meresahkan orang tua adalah anaknya lebih asik bermain handphone. Hampir semua waktunya digunakan untuk menggunakan handphone dengan alasan mengerjakan tugas. Hal ini kadang membuat orang tua khawatir jika handphone disalahgunakan manfaatnya, karena tidak semua orang tua bisa memantau anaknya secara terus-menerus. Oke, yang lain siap-siap pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai artikel yang kalian baca? Menurut kelompok kami, dari artikel yang kami baca, kami berpendapat bahwa pembelajaran daring yang dilakukan pada masa pandemi COVID kurang efektif untuk para pelajar yang di sekolah. Pembelajaran daring dapat memunculkan berbagai permasalahan untuk para pelajar dan guru, seperti gangguan jaringan, tidak mempunyai handphone. Pembelajaran daring dianggap tidak efektif karena siswa kesulitan dalam memahami materi dan siswa lebih asik bermain handphone. Pertanyaan kedua, apa akibat dari peristiwa tersebut? Salah gangguan jaringan, banyak pelajar yang terpaksa mengganti handphone atau laptop yang terbaru untuk bisa mengikuti pembelajaran. Mereka yang tidak mampu membeli handphone terpaksa tidak bisa mengikuti pembelajaran. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Yang terlibat yaitu para orang tua, guru, para pelajar, dan pemerintah.
pembelajaran daring. Adanya bantuan berupa tambahan kuota dari pemerintah. Kelima, pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilanggar pada kasus tersebut, yaitu pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan dari kelompok lain yang mau bertanya, angkat tangan. Baik, dari kelompok satu dulu ya yang bertanya, silakan Mbak. Apakah pembelajaran daring bisa dikatakan efektif? Ya, apakah pembelajaran daring bisa dikatakan efektif? Silakan dijawab kelompok 3. Pembelajaran daring adalah opsi atau pilihan terbaik ketika pandemi COVID-19. Seyogianya pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif. Meski begitu, efektivitas pembelajaran daring dapat diwujudkan dengan cara memenuhi semua komponen kebutuhan daring, seperti sinyal internet, kuota, media seperti HP atau laptop. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kelompok 2 silakan. Mas Bagus. Apa saja yang kamu rasakan atau keluh kesah ketika pembelajaran daring? Ya, apa yang kamu rasakan? Jadi pengalaman pribadi ya. Ketika pembelajaran daring seperti apa sih pengalamannya sampean? Keluh kesahnya seperti apa? Silakan jawab. Selama pembelajaran daring yang menjadi keluh kesah kami yaitu tidak semua siswa mempunyai jaringan internet yang stabil. Oke, jadi karena nggak semua daerah kan punya sinyal yang bagus sehingga kadang trouble, kadang nggak ada sama sekali ya. Jadi itu masalah yang paling utama ketika daring. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Beri applause buat kelompok 1. Kelompok 3 ya. Oke, silakan bisa diakhiri untuk kelompok 3. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu kelompok lagi yang presentasi
demikian dapat dikatakan bahwa kualitas layanan kesehatan serta BPJS belum optimal karena masih ada ruang dari pasien, yakni menunggu lebih dari 1 jam bahkan berhari-hari untuk mendapatkan layanan medis. Dokter memberi resep obat kadang tidak tersedia di apotek. Kamar inap yang dibutuhkan oleh pasien BPJS terkadang juga tidak sedia atau sudah penuh. Oke, dibacakan untuk soalnya. Yang pertama, Bagaimana pendapat kalian mengenai artikel yang kalian baca? Menurut pendapat dari kelompok kami, pelayanan yang diberikan oleh pihak BPJS berkualitas rendah, sehingga belum dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan oleh para pasien. Untuk pertanyaan yang kedua, apa akibat dari peristiwa tersebut? Akibatnya, masih ada keluhan dari pasien untuk menunggu lebih dari 1 jam, bahkan berhari-hari baru mendapatkan layanan medis, dan kamar inap yang dibutuhkan oleh pasien BPJS terkadang tidak tersedia atau sudah penuh. Untuk pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Yang terlibat dalam kasus tersebut diantaranya adalah masyarakat miskin, pemerintah, dan pihak BPJS itu sendiri. Dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah pada artikel tersebut? Solusinya yaitu memberikan ruang yang lebih besar, ruang tunggu yang lebih nyaman, karena masih banyak kualitas ruangan yang kurang nyaman, menambah jumlah sumber daya manusia di bagian pendaftaran agar tidak terlalu membuat antri terlalu lama, serta dengan meningkatkan pelayanan BPJS. Untuk nomor yang kelima, pasal berapa dalam UUD NKRI tahun 1945 yang dilanggar pada kasus tersebut? Yaitu pasal nomor 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, kami akan menerima pertanyaan. oke, sebentar ya, menanggapi sebentar ya. Jadi yang nomor 5 tadi pasal 28. iya, tadi bacanya nggak pakai nomor ya, langsung pasal 28H ayat 1 gitu ya, nggak pakai nomor. Oke, udah bagus. Sekarang silakan dari kelompok lain yang belum bertanya, silakan bertanya. Dari kelompok 4, silakan bertanya. Bagaimana solusi untuk mengatasi pelayanan BPJS yang kurang optimal? Bagus. Bagaimana solusi dalam mengatasi pelayanan BPJS yang kurang optimal? Silakan dijawab kelompok 6. Menurut kami, upaya yang dapat dilakukan adalah memberi ruangan yang lebih luas dan membuat ruangan tunggu yang lebih nyaman, lalu juga menambah sumber daya manusia di bidang pendaftaran dan meningkatkan pelayanan BPJS tersebut. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Dari kelompok lain yang mau bertanya ada lagi? Baik, dari kelompok 5, silakan bertanya. Bagaimana upaya pemerintah untuk memaksimalkan program BPJS? Oke, upaya pemerintah dalam memaksimalkan program BPJS seperti apa? Silakan dijawab. Seperti strategi pemerintah, yaitu pemerintah harus memperbaiki manajemen dari BPJS tersebut. Bagus, jadi perbaikan dari manajemen dari pihak BPJS-nya ya lebih dioptimalkan lagi supaya pelayanannya lebih baik ke depannya. Seperti itu ya. Sudah selesai, bisa diakhiri untuk kelompok 6. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, beri applause buat kelompok. Baik, sudah selesai ya untuk diskusi kita hari ini dan presentasinya sudah bagus.
Oke, silakan masuk kuis semuanya. Bukan di sini. Mantan itu nonton dulu. Ditulis nama aslinya ya, ditulis nama aslinya. Sebentar, masih loading ya, sabar. Nah, kodenya silakan dimasukkan terlebih dahulu pada kuisisnya. 761263. 761263. Ayo, baru 2 yang gabung. Iya, jaringannya masih lag. Masih bunyi-bunyi ini. Baru 12. Oke, hampir separuh yang udah masuk. Ini nanti akan terlihat siapa yang diberikan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi kalian nanti akan kelihatan skornya langsung di layar. Oke, yang belum bergabung agak cepat, kurang sedikit lagi, kurang 9 orang belum. Oke. Ya. Oke, kurang dikit lagi yang belum gabung. Kodenya jangan sampai salah. Oke, sudah belum lengkap ya? Belum. Sudah lengkap ya? Oke, sekarang bisa kita mulai untuk mengerjakan kuisisnya. Yang kesulitan bisa.
Selanjutnya, dalam pembukaan UUD mempunyai makna yang berbeda-beda. Pembukaan UUD tahun 1945 tidak boleh diubah sampai kapanpun, karena memuat mengenai falsafah negara, tujuan negara, dan dasar negara. Kita sebagai warga negara yang baik harus patuh pada UUD 45. Iya, bagus. Jadi kesimpulannya sudah dipaparkan oleh Mbak Najwa bahwa Undang-Undang Dasar pembukaannya tidak boleh dirubah sampai kapanpun dan oleh siapapun. Yang boleh dirubah adalah batang tubuh atau pasal-pasalnya. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh dan tunduk pada peraturan, terutama undang-undang dasar. Seperti itu ya, harus patuh dan tunduk, tidak boleh melanggar. Kita refleksi pembelajaran dulu ya. Nah, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Menyenangkan ya? Menyenangkan. Ya, kemudian tadi kita juga sudah diskusi kelompok. Kira-kira dari anggota kelompok ada nggak yang nggak mau kerjasama? Tidak. Semuanya pertahankan ya. Jadi semuanya kerjasama sudah bagus. Nah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk Undang-Undang Dasarnya dibawa ya minggu depan ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada, oke? Baik, silakan dipimpin berdoa Mas Dava. Untuk mengakhiri dengan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih. Ucapan terima kasih untuk hari ini